Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanah, NIM 2001-011-833. Saya dari Prodi PAI semester 4A, dan ini perkenalan teman saya. Perkenalkan, nama saya Isanul Cahya. NIM saya 210-11-840. Saya dari Prodi PAI 4A. Jadi guys, kenapa kita memilih teori belajar kognitif? Karena kita menyeimbangkan dengan teori belajar sebelumnya, yaitu teori belajar behavioristik. Di mana ketika teori belajar behavioristik mementingkan hasil belajar, maka teori kognitif mementingkan proses pembelajaran. Maka di sini perlu penyeimbangan dan penyatu paduan antara keduanya. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang teori belajar kognitif. Kognitif sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu cognitare yang berarti berpikir. Dan menurut istilah, kognitif adalah suatu proses pembelajaran yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Dan ada beberapa tokoh kognitif. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwasanya kognitif adalah adaptasi kognitif, di mana teori belajar ini yaitu seperti halnya organisme yang mementingkan atau membutuhkan proses adaptasi terhadap lingkungannya, maka seperti halnya manusia juga membutuhkan adaptasi terhadap struktur pemikiran manusia tersebut. Untuk yang kedua yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner berpendapat bahwasanya teori ini mengorganisasikan hal yang telah dipelajari dan hal yang telah dialami, seperti halnya pubertas. Ketika kita sudah mengalami pubertas dan kita sudah mempelajarinya, itulah yang dimaksud teori Jerome Bruner. Yang ketiga yaitu teori David Ausubel. Teori David Ausubel disebut teori bermakna, yaitu di mana seorang pengajar atau pendidik itu yang ditekankan atau yang dibutuhkan adalah strategi pengajaran atau pembelajaran. Seperti halnya contoh, ketika seorang siswa hanya diajari rumus statistika tanpa dikasih tahu apa arti dari rumus tersebut, maka para siswa pun akan bingung. Yang ketiga yaitu John von Ehrenfels. Menurut beliau, teori ini adalah teori yang mementingkan tentang pemahaman. Jadi bukan seberapa kali kita mengulang pelajaran tersebut, tapi seberapa paham kita terhadap pelajaran tersebut. Implikasi dari teori belajar kognitif. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari teori belajar kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Antara lain, yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, yaitu mampu memodifikasi pengalaman yang didapat dari lingkungan sekitar sehingga menjadikan pengalaman tersebut pengetahuan yang baru atau pengetahuan yang lebih baik lagi. Yang kedua, individu dalam individualisasi dalam pembelajaran. Jadi dalam setiap tahap pembelajaran atau tahap pembelajaran kognitif pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi sebagai pendidik kita seharusnya dapat menyesuaikan siapa responden atau siapa audiens yang kita ajar. Jadi kita harus menggunakan, misalkan kita mengajar di sebuah TK, jadi kita harus menggunakan bahasa atau gestur atau mimik yang sesuai dengan anak TK tersebut, tidak malah menggunakan bahasa yang digunakan untuk anak-anak di perguruan tinggi. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.